Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Deep Learning Sequence Model bagian kedua. Kita sudah membahas tentang Deep Learning Sequence Model untuk bagian pertama. Kemudian kita akan membahas pada kesempatan kali ini kelanjutan dari Deep Learning Sequence Model tersebut. Yang kita sudah bahas adalah dasar-dasarnya, bagaimana apa itu sequence model, kemudian juga implementasinya menggunakan RNN. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas kelanjutannya, yaitu yang terkait dengan em, LSTM, kemudian teknik attention, transformer, dan pre-training. Ya, sebelumnya kita akan membahas tentang pengantar terlebih dahulu. Ya, kita bahas untuk pengantar terlebih dahulu. Kita juga termasuk di sini mereview apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, dan juga yang lebih melengkapi dari pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi kita sudah ketahui ya bahwa salah satu karakteristik teks yang sangat penting yaitu teks itu merupakan jenis data yang sekuensial. Dan untuk jenis data yang sekuensial itu salah satunya adalah urutan atau order dari token-token, misalkan kata, terutama kata, kemudian juga tanda baca dan lain-lain itu bisa disimpan. Artinya em, memaintain order. Misalkan aku memukul dia itu berbeda dengan dia memukul aku. Ya, jadi meskipun kata-katanya sama, tapi kalau urutannya berbeda, maka model bisa membedakan. Artinya juga bahwa model mempunyai bisa menghasilkan output yang berbeda. Ya. Pembelajaran mesin, machine learning ya, pra deep learning itu sangat sulit model sekuensial meskipun sudah ada sebenarnya model sekuensial. Kita akan bahas secara sangat singkat di bawah dan sudah kita bahas juga yaitu seperti hidden Markov model yang pra deep learning sekuensial. Ya, tapi pada umumnya algoritma-algoritma pembelajaran mesin itu sangat sulit sekuensial, seperti misalkan SVM dan lain-lain. Oleh karena itu, cukup lama model yang digunakan adalah model yang tidak bisa menyimpan informasi urutan kata. Artinya kata-kata itu seperti dimasukkan ke dalam keranjang. Oleh karena itu, eh, istilahnya atau namanya adalah back of words model atau model keranjang kata-kata. Yang dimana artinya kata-kata yang ada itu urutannya tidak bisa dipelihara, tidak bisa disimpan. Jadi misalkan aku memukul dia dengan dia memukul aku itu sama saja karena aku disimpan di dalam keranjang, memukul disimpan di dalam keranjang, dia disimpan dalam keranjang sehingga dalam keranjang itu urutannya sudah urutan kata-kata di dalam kalimat itu sudah em, hilang. Ya. Metode pembelajaran pra-deep itu misalkan SVM, pohon keputusan, multi layer perceptron. Yang ini adalah neural network. Jadi neural network juga ada yang standar multi layer perceptron ini tidak bisa menyimpan urutan, tidak bisa model sekuensial. Ya. Model sekuensial dengan deep learning bisa ditangani dengan sangat baik ya. Jadi apa dengan adanya deep learning, salah satu perkembangan pesatnya itu adalah bahwa
untuk berkaitan dengan teks adalah karena model sekuensial ini bisa diakomodir. Ya, kemudian bukan hanya dengan RNN sebagai dasar model sekuensial, tetapi juga kemudian ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi. Ditingkatkan karena ada kelemahan-kelemahan, kemudian kelemahannya coba diatasi, dicari solusinya, kelemahan yang lain diatasi solusinya, dan terus dikembangkan, dikembangkan sampai saat ini sudah berkembang dengan pesat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Ya, pionirnya kita udah pelajari yaitu recurrent neural network, jaringan saraf yang recurrent, yang berulang, yang looping. Ya, model RNN ini sekitar tahun 2014-an. Waktu itu em, tas utamanya itu adalah mesin penerjemah. Meskipun ya tentunya RNN ini bukan hanya untuk mesin penerjemah, tapi untuk tas-tas yang lain. Ya kita lihat di sini RNN secara umum bisa dibagi menjadi empat arsitektur, ya empat jenis arsitektur untuk pekerjaan-pekerjaan pemrosesan teks, untuk pemrosesan penambangan teks. Yang pertama adalah sequence labeling. Ya, sequence labeling itu seperti contohnya adalah part of speech tagging atau name entity tagging, di mana di sini memapkan antara input token X ke output token Y. Jadi di sini ada pasangan-pasangannya. Token misalkan kata. Ya kata ini, kata X1, pose-nya apa, part of speech-nya apa, atau jenis katanya apa. Jadi kata apa, misalkan jenis katanya nomina. Kata di sini jenis katanya apa, verba misalkan, atau kata kerja. Kata yang berikutnya, misalkan jenis katanya apa, misalkan adjektiva, atau kata sifat, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah sequence labeling. Ya, satu, memapkan input ke output, input ke output, input ke output. Kemudian yang kedua adalah sequence classification, di mana di sini adalah sequence. Ya, misalkan sequence itu misalkan adalah artikel berita. Misalkan sequence di sini adalah tweet. Ya, berbeda dengan di sini yang sequence labeling di sini, di mana inputnya adalah sequence, kemudian outputnya masing-masing token ada outputnya. Kalau di sini outputnya hanya satu di sini. Seperti misalkan ini adalah sebuah artikel berita, kemudian kelasnya apa? Kelasnya misalkan berita olahraga. Kemudian yang berikutnya adalah language modeling. Ya, language modeling. Di mana di language modeling ini outputnya adalah token berikutnya berdasarkan atau sesuai dengan kondisinya atau givennya adalah token sebelumnya. Jadi misalkan adalah ini, ada token X1. Berikutnya setelah X1, saya, misalkan saya berikutnya adalah apa, kata apa. Misalkan benernya saya sedang pergi ke kampus. Saya, kemudian ini apa, kalau kemudian di sini sedang, ininya apa, prediksinya berikutnya apa, kemudian realnya saya sedang pergi, berikutnya apa. Jadi ditebaknya satu-satu. Ya, meskipun di sini misalkan ditebaknya salah, tapi di sini misalkan untuk yang berikutnya ini adalah yang benarnya. Saya sedang, kemudian berikutnya apa. Saya sedang pergi, berikutnya apa. Seperti itu ya. Ini adalah language modeling. Kemudian berikutnya adalah encoder-decoder. Di encoder-decoder ini pada prinsipnya adalah dua model RNN yang terpisah. Ya, di mana RNN yang pertama itu adalah inputnya adalah sequence, ya. Kemudian dihasilkan satu output antara representasi antara yang disebut dengan konteks, ya. Jadi di sini ada satu atau di sini ada satu representasi, ada satu data, misalkan vektor,
Yang ini adalah hasil dari encoder. Jadi di encode, ini adalah encode-nya. Ini disebut konteks. Kemudian berikutnya, RNN yang berikutnya yaitu mendecode, yaitu decoder, di mana di sini dari konteks ini, konteks yang hasilnya dari merupakan dari output dari X, sequence X ini, kemudian dioutputkan menjadi sequence, ya. Atau di sini secara umum dikatakan atau istilahnya lainnya adalah sequence to sequence. Ya, ini diperlihatkan lagi RNN yang tergulung istilahnya, RNN yang digambarkan sama seperti ini tapi digambarkan yang tidak tergulung. Beberapa kelemahan utama RNN standar adalah yang pertama, ini dengan bahasa ininya ya, bahasa eh, implikasinya atau bahasa em, apa mudahnya adalah seperti ini, yaitu RNN yang standar itu tidak bisa mengingat data yang jauh di depan. Jauh di depan itu maksudnya sebelumnya, bukan setelahnya, tapi sebelumnya. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Ada tiga kalimat yang berturutan yang saling terkait. Tono seorang dokter. Ya, dia mempunyai dua orang anak. Kalimat pertama, kemudian kalimat berikutnya masih nyambung. Anak pertama berprofesi sebagai akuntan, sedangkan yang kedua sebagai pengacara. Dia seorang titik-titik yang handal. Nah, di sini misalkan disuruh mengisi ini. Isian di sini ini adalah pada prinsipnya adalah klasifikasi memilih kata-kata yang ada. Yang ada itu maksudnya di dalam vocabulary atau kosakata, misalkan ini bahasa Indonesia yaitu kosakata bahasa Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini pilihan kalau misalkan dipersempit lagi atau lebih dispesifikan lagi, di sini adalah pilihan yang masuk akalnya itu adalah milih pengacara atau akuntan atau dokter. Kalau kata di sini adalah misalkan dia misalkan seorang dua, misalkan gitu. Ini kan suatu hal yang pilihan yang sangat jelek gitu ya. Nah, oke, kemudian kita misalkan pilihan yang masuk akal itu adalah dia seorang pengacara. Jadi dilihat kata-kata yang ada di sebelumnya pengacara atau akuntan atau dokter. Ya, tentunya kita di sini dari rangkaian kalimat ini memilih dia adalah seorang dokter karena dia ini adalah Tono ya. Ya, tetapi RNN standar itu mempunyai kelemahan meskipun dia bisa mempunyai kemampuan untuk melihat atau mengingat kata-kata yang sebelumnya, dokter juga atau juga akuntan, juga pengacara, tapi kalau kata jauh sebelumnya seperti ini ke dokter ini kan udah jauh sebelumnya, ada kata-katanya udah banyak, sehingga lemah dan kemungkinan salahnya itu besar. Jadi kemungkinan dia memilih pengacara atau akuntan itu besar di sini. Jadi ini adalah kelemahan pertama RNN standar atau apa yang disebut dengan vanishing gradient. Kemudian yang berikutnya adalah RNN itu merupakan model sekuensial, tetapi dia diprosesnya itu secara serial. Ya, RNN recurrent, perulangan atau kalang, yaitu implikasinya prosesnya serial. Kita lihat di sini. Ya, kalau kita masuk di sini satu token pertama, ya dia proses di sini. Masuk token kedua diproses di sini. Artinya token kedua itu diproses setelah token pertama. Kita lihat di versi gambar yang tidak tergulung seperti ini. Jadi untuk yang pertama, token pertama diproses, baru kemudian baru bisa proses token yang kedua, baru kemudian bisa proses token ketiga. Tidak bisa dikerjakan secara paralel, ini diproses, kemudian ini diproses. Tidak bisa. Jadi prosesnya harus secara serial kalau RNN. Serial itu merupakan suatu kelemahan karena prosesnya menjadi lambat. Kemudian juga akibat yang lain yang juga akibat yang apa yang konsekuensinya berat yaitu
karena adanya lambat tadi, itu model jadi sulit diperbesar. Padahal secara umum model deep learning itu semakin besar semakin efektif, semakin akurat. Kalau kita lihat misalkan sekarang model-model deep learning sekuensial yang digunakan misalkan untuk yang aplikasi-aplikasi yang sekarang seperti ChatGPT katakan seperti itu sudah sangat-sangat sangat besar ya. Jadi semakin tahun biasanya salah satu kecenderungannya semakin besar untuk supaya lebih akurat. Ya, em, tadi ada dua permasalahan untuk RNN, di mana RNN itu udah memenuhi model sekuensial, tapi masih kurang efektif, mempunyai kelemahan dari sisi tadi. Yang pertama adalah dia tidak bisa mengingat dengan baik data yang jauh sebelumnya. Ini ada solusinya. Kemudian juga yang kedua, apa permasalahan kedua yaitu prosesnya secara serial juga ada solusinya. Untuk yang ini solusinya paling tidak ada dua yang populer. Yang pertama adalah dengan pendekatan gated atau gerbang, yaitu dengan adanya saluran katakanlah saluran memori tambahan yang kemudian diatur dengan gerbang. Itu salah satunya adalah LSTM, Long Short Term Memory. Kemudian yang lebih baru, lebih katakanlah lebih sederhana ya, lebih dan tapi juga meskipun lebih sederhana tetapi lebih powerful, lebih bisa dikembangkan, lebih powerful. Yang dimana ini adalah teknik atau mekanisme attention, memberi perhatian atau perhatian, di mana di sini memberi perhatian langsung atau akses langsung ke token-token yang ada. Ya. Kemudian untuk proses secara serial yang merupakan satu kelemahan dari RNN, itu ternyata solusinya itu salah satu solusi yang digunakan sampai sekarang state of the art untuk solusi prosesnya secara serial itu juga ternyata menggunakan teknik attention yang seperti ini, yang dimana teknik attention ini digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, tapi juga attention atau lebih tepatnya self attention, perhatian ke diri sendiri itu juga untuk kelemahan atau permasalahan proses yang secara serial. Artinya dengan adanya self attention itu bisa paralel, ya. Ya, jadi attention ke diri sendiri, memperhatikan ke diri sendiri. Yaitu dipelopori dengan satu model pengganti dari RNN, yaitu yang dinamakan oleh penulisnya atau apa yang mendesain model tersebut dengan model transformer, di mana judul papernya adalah Attention is all you need. Artinya memang untuk paralel khususnya em, dan juga untuk apa untuk keperluan-keperluan lain di sini menggunakan utamanya menggunakan attention, yaitu adalah apa pengantar. Kemudian kita masuk ke LSTM, long short term memory. LSTM kita di sini tidak membahas secara detail ya. LSTM sendiri dapat dikatakan dia menambah satu jalur memori yang khusus. Ya. Kita di sini mempelajari tentang penambangan teks, pemrosesan teks, sehingga di sini kita tidak bicara cukup detail, tapi pada intinya adalah seperti ini. Ini adalah satu hidden layer. Ya, kalau kita lihat di sini back, 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 back. Nah, ini adalah hidden layer yang merupakan adalah vektor, 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 hidden layer, hidden layer. Yang hidden layer di sini adalah hidden layer untuk ini. Untuk satu token di sini, token di sini, token di sini. Kita lihat seperti ini. Nah, kemudian ini dengan LSTM ini satu hidden layer yang tadi, ini hidden layer yang lain
hidden layer yang lain di sini yang samar-samar di sini, yang kalau standarnya kita mempunyai satu panah, satu matriks parameter di sini saya back lagi. Nah, di sini kita mempunyai ini adalah standarnya. Ya, di sini adalah panah, yaitu yang menyatakan panah itu ingat, panah itu artinya kalau di deep learning di sini adalah menyatakan bobot atau lebih tepatnya matriks bobot. Ini hidden ke hidden, hidden ke hidden. Ya, di sini adalah yang ini. Nah, kemudian ada tambahannya di sini, yang seperti tadi ini dikatakan secara sederhananya, ya pada prinsipnya adalah ada jalur memori khusus di sini, atau jalur informasi ya, atau jalur informasi atau flow aliran informasi. Yang ini dikontrol dengan gerbang-gerbang. Dikontrol itu maksudnya apakah kemudian aliran dari sini, aliran informasi itu dilupakan, artinya dihentikan. Dihentikan itu maksudnya gerbangnya ditutup atau disimpan. Disimpan itu maksudnya dimasukkan ke jalur di sini, jalur yang standar, hidden to hidden, atau diupdate. Diupdate itu maksudnya yang next-nya itu nilainya berubah atau di-outputkan. Gerbang-gerbang ini menggunakan hmm, gerbang-gerbang ini menggunakan gerbang-gerbang ini menggunakan apa? Apakah sigmoid atau eh, tangen hiperbolik? Artinya sigmoid atau tangen hiperbolik itu kan bisa 0 sampai bisa 0 dan bisa sampai 1. Nol itu artinya dikalikan. Ini dikalikan, dikalikan. Kalau dikalikan nol itu artinya em, jadi nol. Artinya seperti di hasilnya nol. Artinya itu di forget dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ya, LSTM itu sendiri bisa digambarkan seperti ini. Tadi penggambarannya seperti ini atau seperti ini sama saja ya. Di mana di sini kalau di sini adalah inputnya dari sini, ini adalah inputnya. Ya, kemudian di sini adalah yang dari hidden ke hidden. Di sini adalah yang C itu adalah yang memori khusus atau di istilahnya mungkin previous context di sini. Ya, ya. Kemudian di sini ada gerbang-gerbang tadi. Ya, ada gerbang-gerbang yang dikendalikan dengan fungsi-fungsi ini. Ya, sigmoid dan tangen hiperbolik. Ya, kemudian keluarannya ada dua, diteruskan dan ini apa C di sini ya dan H di sini sama seperti back. Nah, ini keluarnya adalah di sini atau di sini. Jadi bisa digambarkan seperti ini juga. Jadi dua sudut pandang penggambaran, dua jenis penggambaran yang mudah-mudahan bisa kita apa hmm, menjadi lebih lebih paham. Ya, ya di sini hanya menggambarkan bahwa apa feed forward seperti ini. Kalau recurrent ada hidden to hidden, kemudian kalau LSTM ada tambahan C ini. Oke, itu adalah bagaimana mengatasi sebagai solusi permasalahan bebek-bebek. Permasalahan untuk ini ya, untuk bagaimana vanishing gradient atau eh, implikasinya tidak bisa mengingat data yang jauh sebelumnya, yaitu benar STM. Dan kemudian kita membahas tentang attention. Ya, selanjutnya kita membahas tentang teknik attention atau teknik atau mekanisme attention, yaitu memberi perhatian. Ini kita lihat lagi satu arsitektur RNN, encoder dan decoder. Misalkan contoh encoder dan decoder itu misalkan yang machine translation ya. Ya, di mana di sini kita lihat em, encoder itu nantinya mengencode ini dari input token sequence
berikutnya token, berikutnya token, berikutnya token, berikutnya token. Token di sini disimpan dalam satu hidden layer atau sebuah vektor di sini. Kemudian untuk yang berikutnya, token berikutnya disimpan di sini dan juga yang hidden layer atau vektor di sini itu juga menyimpan juga dari sini, dari yang token sebelumnya dan seterusnya, seterusnya. Artinya kalau misalkan aku memukul kamu, artinya di sini vektor di sini hidden layer di sini itu menyimpan aku memukul kamu dan urutannya seperti itu. Artinya berbeda kalau misalkan kamu memukul aku di sini vektornya berbeda. Ya. Kemudian seterusnya sampai di sini, artinya kalau misalkan ada sebuah sequence, sebuah misalkan kalimat atau sebuah dokumen, sebuah tweet misalkan, kemudian disimpan sampai di sini. Artinya ini sebuah hidden layer, sebuah vektor, satu informasi singkat yang menyimpan seluruh rangkaian sequence. Ya. Kemudian setelah di encode, jadi ini encoder, ini di encode di sini, kemudian hendak di decode. Misalkan machine translation mau diterjemahkan, mulai mulai menerjemahkan, mulai mendecode. Ya, di sini. Jadi di sini membutuhkan konteks C yang em, di apa hidden state yang akhir di sini. Sehingga informasi itu seluruhnya tersimpan hanya di sini saja. Oleh karena ini terjadilah bottleneck di sini yang tadinya mungkin panjang, sequence-nya banyak kata, kerokan kata-kata di sini, kemudian disimpan dalam sini. Jadi ini adalah terjadi bottleneck. Ya, jadi ini di sini adalah ada suatu permasalahan bottleneck. Ya, teknik mekanisme attention sebagai solusi untuk permasalahan bottleneck di encoder. Dan bottleneck ini adalah juga artinya sangat terkait dengan permasalahan yang kita bicarakan ya, yaitu em, tidak bisa mengingat dengan baik, ya tidak bisa mengingat dengan baik kata-kata yang jauh di depan. Artinya dengan bottleneck di sini, karena informasi dari sini mungkin ini udah panjang, sehingga yang di sini itu udah kesimpan yang dari awal-awal di sini, kesimpan di akhirnya itu udah informasinya semakin lemah atau lebih lemah daripada yang di sini. Nah, ini adalah vanishing gradient juga ini adalah atau di sini adalah juga di sini adalah bottleneck. Nah, teknik attention yaitu memberi perhatian itu dengan memberi apa yang attention itu dari decoder mendapatkan informasi dari seluruh hidden state dari encoder, bukan hanya dari hidden state terakhir saja. Jadi dari sini dari decoder di sini nanti bukan hanya didapatkan dari sini saja, tapi bisa melihat informasi ke sini, melihat informasi ke sini, melihat informasi ke sini, melihat informasi ke sini, ke seluruh state dari encoder. Ya, artinya juga memberi perhatian pada bagian yang dianggap penting. Ya, jadi nanti memberi apa bisa mempunyai direct access, direct access ke sini. Aksesnya itu artinya juga nanti atau perhatian itu artinya nanti ada satu angka mana perhatian yang perlu lebih, mana perhatian yang cukup atau yang minimal atau yang ada yang kecil, ada yang besar ya. Ya, jadi yang besar atau yang kecil perhatiannya itu adalah kalau besar itu dianggap penting. Besar atau kecil skor perhatian atau dianggap lebih penting, kurang penting itu dilakukan secara otomatis ya. Jadi di sini semuanya secara otomatis termasuk memberi eh, tingkat perhatiannya. Yang perlu menjadi catatan juga adalah bahwa mekanisme attention ini adalah suatu mekanisme atau teknik deep learning secara umum, bukan hanya untuk data sekuensial, tapi juga data yang lain, seperti misalkan data image, bukan hanya untuk sekuensial, apalagi hanya untuk teks saja. Ini untuk memperlihatkan em, mekanisme atau teknik attention tersebut
dengan encoder decoder yang diimplementasikan ini adalah machine translation. Ya, di mana di sini adalah encoder, di sini adalah decoder. Kita tahu bahwa machine translation dengan encoder decoder ini inputnya adalah sequence, outputnya nanti adalah sequence. Artinya istilahnya ada istilah sequence to sequence. Kemudian bagaimana dengan ditambah attention. Jadi ide intinya adalah setiap step dari decoder, ini setiap step ini, step satu step, step berikutnya, step berikutnya, step berikutnya, step berikutnya. Step itu artinya memprediksi kata berikutnya. Kalau di dalam kasus ini, kata atau tokennya. Ya, dalam hal ini adalah terjemahannya. Misalkan dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Bahasa Prancisnya ini, bahasa Inggrisnya kata pertama apa? Next step-nya apa. Jadi setiap step dari encoder, step pertama, step kedua, semua ada direct connection. Ini ada direct connection ke semuanya. Ini di sini untuk memprediksi kata kedua, direct connection ke apa bahasa Perancis di sini semuanya, setiap kata-katanya dan seterusnya. Untuk memfokus untuk di bagian tertentu itu maksudnya kata sini atau di sini atau di sini. Bagian di sini itu adalah maksudnya kata, ya. Kalau untuk image ya bukan kata tapi satu segmen dari image misalkan seperti itu ya. Dari source sequence di sini, source sequence itu maksudnya ini. Nah, di sini menggunakan dot product. Dot product itu pada intinya atau dapat di apa? Dapat dianggap sebagai bahwa mempunyai similarity antara vektor ini yaitu kata pertama di dalam bahasa Prancis yang mau diterjemahkan dengan kata pertama yang akan sebagai penerjemahnya bahasa Inggris. Kesamaan atau relevansi atau tingkat ya kesesuaian gitu ya dengan dot product. Kita tahu bahwa dot product itu adalah inti dari cosine similarity yang udah sangat dikenal ya. Kemudian dihasilkan di sini attention score dari dot product ini, dot product antara vektor ini dengan vektor ini adalah berapa skornya. Kemudian juga dicari di sini. Jadi kita lihat bahwa ada direct connection, ada attention. Attentionnya ke semua hidden state di sini. Nah, kemudian ini ada skornya, 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 skornya dengan dot product pasangan dari hidden state yang pertama di encoder, decoder ke semua encoder ini ya. Dan tentunya berbeda-beda skornya di sini. Nah, kemudian setelah mempunyai skor ya lebih gampangnya atau ini ada ininya apa perbandingannya atau distribusinya, distribusi skornya atau disebut attention distributionnya. Jadi attentionnya di paling tinggi, attentionnya rendah, rendah, rendah. Ya, contohnya seperti itu. Misalkan dengan softmax untuk mengubah dari skor menjadi distribution. Artinya ya distribution itu artinya kalau di total menjadi satu di sini. Jadi di sini di eh, decoder time step ini artinya di decoder time step yang pertama atau artinya di sini untuk kata pertama bahasa Inggris yang akan di apa untuk terjemahannya ya kata pertama kita fokusnya utamanya di sini di kata pertama bahasa Perancis ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa itu kan sudah natural bahwa kata pertama yang untuk terjemahan dari kata pertama. Memang banyak yang seperti ini, tapi ada juga yang tidak seperti ini yang kebetulan tidak diperlihatkan di sini. Oke, ya kemudian yang tadi saya back, ya di sini, kemudian di sini kita saya di sini aja ya. Kemudian kita ingin apa, menerjemahkan kalimat ini menjadi kalimat bahasa Inggris untuk kata pertama itu sendiri, itu di samping dari sini ya, yang standar RNN yang sudah di-encode di sini itu dari sini attention output. Nah, attention output sendiri ini adalah ya kalau secara spesifiknya ini panjangnya 4 misalkan ini 4 node artinya panjangnya 4 vektor ini 4 4 semua.
Nah, ini bagaimana kemudian dijadikan 4 itu yaitu dari sini kalikan sini. Artinya di sum, weighted, di weighted, ini di weighted, ada weighted, ada dibobot, bobotnya dari sini, ini dikali ini. Jadi ini dikalikan satu, satu, satunya semua dikalikan. Dan ini kemudian ini ditambahkan di sini. Jadi di sum menjadi 4, kemudian digunakan untuk memberi pengaruh, ya, memberi pengaruh di samping dari sini juga dari sini. Ya, bahasa bahasa sederhananya seperti itu. Ya, yaitu weighted sum. Ya, kemudian ini digunakan seperti itu. Oke, mungkin secara singkatnya adalah seperti itu. Dan berikutnya, maaf nih, dan kedua, yang tadi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau bisa digambarkan juga seperti ini. Ini seperti yang tadi sama sebenarnya, hanya cara penggambarannya saja yang berbeda. Ya, tapi sama intinya. Ini adalah decoder, ini encoder, step by step. Ini adalah attention distribution-nya, attention distribution-nya dari masing-masing ini. Ya, kita lihat sebagai ilustrasi sederhana di sini ya. Ini kan bisa saja tidak yang pertama, kemudian di sini yang pertama seperti itu ya. Ini ilustrasi sederhana. Attention itu bisa difahami, memberi perhatian itu bisa difahami dengan analoginya dengan search. Misalkan kita di YouTube, kita ingin search ini apa em, dengan query-nya adalah deep learning. Ya. Kemudian key-nya di sini adalah ininya apa judulnya misalkan seberapa mirip query dengan key. Yaitu seberapa mirip itu kalau tadi gambar tadi dengan dot product. Ya, ya. em, Artinya dicari satu 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 ini gambaran sederhana. Kemudian attention tadi dikatakan bahwa itu suatu teknik yang umum di deep learning, artinya generik, bukan hanya untuk sequence, tapi bisa juga untuk image misalkan yang bukan sequence. Image itu adalah kan dua dimensi, kalau sequence kan satu dimensi ya. Nah, ini prinsipnya adalah sama, yaitu image, kemudian jadi di encode, kemudian di sini nanti ada attention, attentionnya tentunya ke sini nanti. Ini belum digambarkan ya, attention, attention decoder, attention decoder, attention decoder. Kita lihat ini ilustrasinya. Misalkan ini adalah image captioning. Ini adalah captionnya, image-nya ya. Kemudian ini adalah ini inputnya. Kemudian mau di-outputkan. Nah, di-outputkan itu dalam membentuk kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima, kata keenam, dan seterusnya, katakanlah seperti itu. Itu melihat dari attention ya, seperti tadi, back, 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 back. Nah, ini kan ada attentionnya kemana? Nah, seperti ini contohnya. Ini attentionnya paling besarnya di sini. Ini juga seperti itu. Ini attentionnya untuk kata yang ini attentionnya kemana? Tapi bukan sequence, tapi ke gambar di sini. Misalkan di sini adalah kata berikutnya. Oh, ini ke sini. Attentionnya ke satu bagian atau fragmen dari image. Ini contoh yang lain. Ini waktu di kata yang kedua, ini dia menyorotin yang di sini. Kenapa ini menyorotinya ke sini bukan ke mana, ke bagian yang mana? Nah, itu attention score, attention distribution itu dijalankan secara otomatis ya. Kita tidak mendiskusikan secara detail hal itu, tapi itu di didapatkan secara otomatis. Otomatis itu maksudnya dalam proses learning, artinya em, ada pembobotan. Oke, di sini contoh yang lain, yang dimana di sini attention-nya di sini pas gambar sini, di sini dan seterusnya. Bisa digambarkan juga seperti ini. Ini adalah masih image captioning. Ini adalah image, ya. Kemudian di sini em, apa image, kemudian ingin dibuat captionnya. Nah,
captionnya satu demi satu kata, kemudian ini next kata berikutnya. Ya, eh, misalkan di sini adalah em, contoh attentionnya ya. Eh, jadi apa attentionnya bahwa oh pertama ini dari sini attentionnya server is surfing dengan sini dan seterusnya. Ini ada with, jadi ada eh, memang nggak nggak em, nggak terlalu mencolok banget perbedaannya, tapi kita bisa melihat bahwa attention ini bisa berguna untuk apa menjadi hasilnya lebih baik karena memberi perhatian ke tempat-tempat yang yang dianggap sesuai atau cocok atau relevan atau similar atau ini related ya antara kata dengan gambar kalau di sini. Oke, kemudian kita berikutnya. Tadi kita membicarakan untuk RNN sebagai model sequential, di mana RNN mempunyai kelemahan. Yang kelemahan keduanya, permasalahan yang cukup serius yaitu prosesnya secara serial. Kemudian bagaimana supaya paralel? Ternyata proses supaya prosesnya paralel itu ada satu penelitian yang sangat menarik dan suatu terobosan penting yaitu dengan attention. Ya, attention yang mana? Attention itu sama seperti attention yang barusan kita bahas ya, artinya memberi perhatian. Hanya di sini em, salah satu jenis attention adalah self, memberi perhatian ke sequence itu sendiri. Dan ternyata dengan self attention itu bisa membuat prosesnya proses yang paralel. Ya, kita lihat di sini attention itu bisa paralel. Ya, dan itu juga artinya memecahkan permasalahan bottleneck yang tadi. Ya, atau kita lihat contohnya, maaf, ini, next. Nah, contohnya seperti ini. Apa yang disebut dengan self attention itu sendiri dulu ya. Ini adalah sebuah kalimat. Ini adalah sebuah sequence, ya. Sequence yang berubah kalimat. Ini adalah kalimat itu sendiri. Kalau saya back, ini ada em, layer, kemudian layer berikutnya. Layer di sini, kemudian layer berikutnya adalah kalimat itu sendiri. Ya, self attention itu memberi bobot distribusi bagian-bagian dia sendiri, yaitu misalkan it ini lebih terkait dengan apa, atau the, atau animal, atau didn't, atau cross, atau the, atau street, atau because. Kita baca dulu kalimatnya, sequence ini. The animal didn't cross the street. Binatang itu tidak menyeberangi jalan karena it was too tight. It was too tight. It-nya itu apa? Misalkan katakanlah seperti itu ya. It itu di dalam kalimat itu sendiri itu dia apa? Ya kalau kita lihat kalau pilihan pilihan yang paling rasional itu dari animal atau itu dari street. Jadi ini kata ganti street atau ini kata ganti animal. Nah, dengan self attention, distribusi self attention yang paling atau yang lebih tebal di sini, garis yang lebih tebal itu adalah yang lebih tinggi ya ininya distribusi atau skornya ya. Kita lihat ya seperti ini, ini ke animal. Mengapa bisa seperti itu? Nah, itu adalah karena udah sebelumnya di learning dahulu, kemudian dengan self attention yang udah di learning dengan banyak proses atau intensif proses learningnya, dia bisa membuat apa self attention distribution seperti ini. Jadi ini benar ya, itu animal yang yang lelah kan,
dia tidak menyeberangi jalan karena dia terlalu lelah, ya, yang terlalu lelah itu adalah binatang, bukan jalan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah self attention itu bisa untuk proses paralel. Ya, ingat eh, permasalahan besar di RNN itu adalah karena serial, tidak bisa paralel. Nah, ternyata attention itu bisa untuk permasalahan bottleneck, permasalahan yang mengingat kata yang jauh sebelumnya, tapi juga ternyata bisa paralel ya. Information flow atau attention model dalam proses di dalam sequence itu ternyata independen setiap time step-nya. Ya, karena itu bisa dikerjakan secara paralel. Ya, jadi di sini proses self attention yang tadi kita lihat ya itu bisa dikerjakan secara paralel ya. Ini kita apa ada penggambaran self attention di mana ini ada X1, X2, X3 yaitu kata satu, kata dua, kata ketiga di mana tadi ada query. Query itu seperti di sini adalah it di sini. Kemudian di sini ada key, itu adalah di sini key-nya. Kemudian value, value itu adalah nilainya. Ya, intinya adalah seperti ini. Ya, eh, apa eh, kalau bisa kalau digambarkan ya sebenarnya saya back, back. Ya, digambarkan adalah juga sebenarnya seperti ini. Ya, jadi di sini adalah query-nya, di sini adalah key-nya, kemudian di sini ada value-nya. Oke, kita lanjut. Tapi di sini adalah self attention ke diri sendiri. Ya, oke kita lanjut. Ini bisa digambarkan juga hypothetical example, contoh hipotesis, contoh ya apa em, contoh sederhana dari self attention. Di mana di sini ada satu kalimat, I went to Stanford CS CS224 and learned. Kemudian kita query-nya itu adalah di sini. Kemudian kita key-nya ke sini yang paling dekat atau ke sini atau ke kata ini dari sini ya kata ini learn atau ke kata Stanford atau ke kata itu atau kita lihat di sini ya ke diri sendiri pertama. Tapi saya kira ke diri sendiri itu juga ini tidak penting. Yang penting kemudian ke sini ternyata learn itu ke CS. Artinya bobot attention learn itu paling besar ke CS ininya nilainya di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini ada self attention. Kemudian di model transformer sendiri, self attention itu memang sebagai hal metode yang paling penting, paling dasar. Ya, tetapi kemudian tidak cukup, perlu ada apa teknik-teknik lain ya. Ada teknik-teknik lain seperti misalkan posisi dari kata itu tidak dinyatakan urutan secara eksplisit sehingga perlu ada semacam indexing gitu ya, semacam indexing sederhana, indexing urutan. Kemudian juga karena belum ada non-linearity, perlu ada non-linearity yaitu feed forward. Ya, feed forward arsitektur feed forward um, network. Kemudian ada masking. Ya, masking karena di sini meskipun paralel, tapi kalau udah di apa di nebak berikutnya, meskipun misalkan dari kata bahasa Prancis ke bahasa Inggris, waktu nebak ke berikutnya saya mungkin di sini ya, saya back jauh ke depan ya, back jauh ke depan di sini. Ya, di sini misalkan di mana ya? Sini misalkan di sini eh, kalau self attention kita nggak boleh melihat yang setelahnya kan, yang setelahnya mau ditebak kata-kata setelahnya di sini. Kalau di sini boleh setelahnya sebelumnya boleh. Kalau di sini hanya bisa lihat sebelumnya aja, attentionnya hanya ke sebelumnya aja. Ya, istilahnya itu seperti itu ya. Artinya istilahnya di sini di masking. Oke.
Ini kemudian ada juga di model arsitektur transformer itu ada yang disebut dengan tadi self attention yang kemudian multi head. Multi head itu kepalanya ada beberapa atau beberapa versi. Ada head pertama, head kedua, head ketiga, head keempat. Head-head ini maksudnya adalah bobot-bobot tadi ada key, query, key, dan value yang mempunyai eh, bobot-bobot ini matriks, bobot yang berbeda-beda. Ya, nanti ada penggambaran yang sederhana ya, slide yang berikut-berikutnya tentang multi-head tersebut. Kemudian di sini ada istilahnya residual, apa residual itu adalah di sini apa shortcut di sini ya. Ya supaya lebih bentuknya lebih apa outputnya lebih stabil. Ya, ini juga residual itu suatu teknik yang sangat logis dan sederhana dan itu berlaku secara umum karena hanya di transfer dan lain-lain. Maaf di sini yang multi headnya nggak ada ya. Sebentar, multi headnya, oke. Contohnya saya lupa belum ada di sini ya. Em, Bentar. Iya, ini adalah tadi kita membicarakan multi head ya. Ini barusan saya tambahkan. Ini adalah multi head. Tadi ada bahwa ada self attention, kemudian ada multi head. Multi head itu artinya ada beberapa versi self attention, ya. Di mana masing-masing mempunyai ini sendiri, apa bobot-bobot sendiri ya. Bobot-bobot sendiri untuk ini, untuk bobot pairing, key dan value. Di mana ini kan yang di learn. Ingat bahwa bobot itu adalah proses learning parameter bobot yang proses adjustment waktu proses learning itu adalah. Nah, ini contohnya adalah apa itu multi head karena self attention itu mungkin dia itu bisa mempunyai beberapa sudut pandang ya. Jadi head yang berbeda dapat dikatakan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Misalkan contohnya, ini adalah satu kalimat. I went to Stanford, CS to and learned. Yang di sini kita lakukan self attention, kemudian apa misalkan query-nya di sini, ya learn di sini, kemudian dicari di sini em, ke kata-kata yang lain di self ininya sendiri, di sequence-nya dia sendiri self attention. Nah ternyata yang besarnya adalah di Stanford CS to 9, to N ya. To for M ya. Jadi LAN ini ternyata berkaitan dengan ini. Oh ternyata kalau kita pikirkan, oh ini attend-nya, mengunjunginya, perhatiannya ke entitas. Ini adalah sebuah entitas, kesatuan. Nama mata kuliah atau kode mata kuliah. Stanford CS 224N. Ini satu entitas. Jadi apa self attention di sini yang dibuat, saya dibuat di sini misalkan ternyata menonjolkan ke entitas, katakanlah seperti ini satu hypothetical example ya. Kemudian berikutnya head yang lain, head kedua misalkan dari yang sama di sini, ini sama sequence-nya, kalimatnya sama, query-nya sama di sini ya, sama query-nya. Ya, di sini kita melihat ternyata yang banyak besar itu di sini. Oh, di sini dari sisi sintaks, sintaktikally, sintaknya bahwa learn-nya itu ya saya pergi kemudian learn di sini. Contohnya adalah seperti itu. Jadi mana yang lebih penting head satu atau head 2? Ya. Ada kemungkinan beberapa head memang penting, ada artinya dari beberapa sudut pandang. Artinya beberapa perhatian, semua perhatian perhatian yang kemudian apa untuk jenis entities, perhatian jenis syntactically mungkin dan lain-lain gitu. Jadi ada multi head. Ya ini ada multi head seperti itu ya. Oke, tentang apa transformer, model transformer, arsitektur model transformer yang dimana itu adalah sebagai salah satu yang penting adalah solusi untuk
supaya bisa paralel di samping kemudian juga lebih meningkatkan RNN karena ada multi head dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian kita membahas yang berikutnya yaitu tentang pre-training. Ada istilahnya transfer learning. Transfer untuk domain maksudnya adalah gini. Transfer learning itu adalah kita belajar sesuatu atau kita ingin ujian, katakanlah kita ujian suatu permasalahan, tetapi kita belajarnya menggunakan em, yang lain. Jadi contohnya misalkan gini, misalkan domainnya lain. Domain itu misalkan misalkan masih sama-sama untuk ini ya, misalkan sama-sama mencari entitas atau misalkan analisis sentimen, misalkan gitu ya. Analisis sentimen, kita analisis sentimen untuk sebuah produk handphone misalkan. Analisis sentimen atau istilah lainnya opinion mining, yaitu review. Reviewnya positif atau reviewnya negatif untuk kita misalkan handphone. Ada handphone, produk handphone, kemudian em, reviewnya positif atau negatif terhadap produk handphone. Tapi kalau misalkan kita ternyata review produk handphone itu untuk data training kurang banyak, kemudian kita menggunakan juga data-data review produk selain handphone. Artinya transfer learning itu kita belajar dari domain misalkan bukan handphone, tapi kemudian dipakai juga untuk handphone. Kemudian atau juga yang lebih ini ya, apa mungkin lebih agak jauh katakanlah seperti itu adalah tas. Tas itu adalah tas yang berbeda. Misalkan gini, misalkan kita ingin memecahkan tas, em, misalkan katakanlah, em, misalkan apa ya, misalkan question answering. Tapi untuk tas question answering datanya itu sedikit. Oleh karena itu kita belajarnya di learningnya, trainingnya itu menggunakan selain question answering. Ya, atau mungkin analoginya. Analogi kalau kita ingin em, menguasai, kita ingin testing, kita ingin ujian, itu misalkan kalkulus. Ya, tapi kalkulus itu sedikit ininya, materinya. Kemudian kita belajar dari juga misalkan vektor gitu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, ini adalah dasarnya seperti itu, ada transfer learning. Kemudian model bahasa. Model bahasa itu apa? Model bahasa itu adalah secara prinsipnya memprediksi satu kata berikutnya itu sepertinya suatu pekerjaan yang sederhana, tapi ternyata sebenarnya sangat ampuh. Kenapa sangat ampuh? Karena pada kenyataannya ya kalau kita lihat kenyataannya, sekarang seperti ChatGPT itu yang dasar utamanya itu adalah model bahasa yang memprediksi satu kata berikutnya ini. Ya, kita akan lihat contoh-contoh mengapa ampuh. Nah, kemudian em, retraining model model untuk bahasa untuk teks itu adalah transfer learning dari model bahasa. Artinya, misalnya kita akan melakukan summarization, proses peringkasan dokumen secara otomatis. Itu di transfer learningnya diajarinya modelnya itu dengan model bahasa. Ya, misalkan contohnya model BERT model, ada GPT, ada BERT dan lain-lain. Ini ingin memperlihatkan dulu bagaimana model bahasa. Model bahasa itu suatu yang ampuh. Model bahasa di sini yang lebih umum daripada menebak kata berikutnya. Tapi model bahasa ini yang disebut dengan model bahasa yang untuk bukan kata berikutnya, tapi sebuah kata dalam sebuah kalimat ya. Jadi istilahnya mass atau ditokenin mass language model. Ya, ini contohnya adalah seperti ini. Kita ingin nebak di sini. Stanford University is located in titik-titik California. In di sini apa? Ini tentunya karena in di sini lokasi dan juga ini ada ketahui ini. Ini suatu
tebak menebak yang relatif sederhana. Kemudian di sini titik-titik di sini, I put titik-titik fork down on the table. Ya, Em, ini apa tebakannya? Ya, ini adalah sintak. Setelah put, ini apa? Ya, apakah kata benda, kata kerja? Em, Misalkan di sini put the fork. Ya, misalkan seperti itu ya. Karena ini kan sintaknya seperti itu. Ya, ini adalah artinya nebak dia paham sintaks. Model bahasa ini paham sintaks. Kemudian berikutnya, the woman walked across the street, checking for traffic over the shoulder. Ini co-reference. Artinya ini dia nebak ke co-reference atau kata ganti di sini dari woman. Berarti ini her gitu. Artinya dia em, paham, artinya dia sebenarnya task co-reference. Ya, jadi ternyata tadi ada ini ya transfer learning yang kita awalnya belajar atau diajarin modelnya itu model bahasa seperti ini, tapi ternyata sebenarnya eh, dia pintar co-reference juga. Artinya di sini apa? Artinya di sini model bahasa itu yang sepertinya sederhana menebak satu kata itu sebenarnya dia bisa atau dia belajar banyak hal. Seperti ini juga belajar yang lain. Seperti misalkan I went to the ocean to see the fish, turtle, seals, and titik-titik. Ya, artinya ini binatang-binatang laut misalkan gitu ya. Artinya dia bisa belajar leksikal semantik atau topik. Ya, kemudian juga di sini disuruh nebak kata berikutnya. Overall, the value I got from the 2 hours watching it was the sum total of popcorn and the drink. Artinya sepanjang nonton tuh isinya sebenarnya hanya ya popcorn atau minum aja gitu ya. Dia tidak menikmati. Ya. Intinya kan seperti itu. The movie was, ya ini apa misalkan bad atau terrible atau apa. Artinya di sini belajar sentimen analisis yang menebak satu kata berikutnya atau menebak sebuah kata. Artinya model bahasa ini ternyata belajar sentimen analisis, kemudian belajar reasoning, ya belajar apa analogi, belajar apa pengurutan di sini dan lain-lain ya. Jadi eh, retraining yang menggunakan model bahasa itu satu yang ampuh. Yang kalau kenyataannya retraining di sini, retraining yang dimaksud di sini adalah retraining menggunakan model bahasa ya tadi ya. Itu dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun itu meningkatnya sangat pesat yang kalau dibandingkan dengan kemampuan manusia yang tadinya di bawah bisa naik dengan pesat bahkan untuk ini tertentu model-model tertentu ini atau kebanyakan model bisa melampaui kemampuan manusia. Ini juga bisa dilihat dari revolusi pre-training. Pre-training lagi di sini artinya transfer learning atau pre-training itu dari model bahasa. Ya, ini ternyata meningkatnya signifikan ya dari 70-an% ke 70-an% ke 80-an persen. Ya, ini dari bulan ini ya mungkin pre-training itu ini ada hanya hanya 1 tahun kurang ini udah atau 1 tahun gitu ya ini meningkatnya udah berapa? Ini udah hampir 20% ya meningkatnya dalam waktu 2 tahun. Ya, kemudian juga pre-training itu yang sangat penting karena kita tadi model bahasa ya. Model bahasa itu tidak membutuhkan label. Tidak membutuhkan label itu artinya bisa unsupervised. Lah. Bisa unsupervised itu maksudnya adalah artinya datanya karena tidak membutuhkan label bisa sangat banyak digunakan untuk pre-training. Baik datanya itu teks, datanya di image, speech, data yang terstruktur artinya label-label bisa sinyal dan lain-lain bisa digunakan untuk model di sini. Yang intinya adalah model bahasa yang meskipun ada sequential atau yang lain-lain di sini, artinya
unsupervised, artinya di sini unlabel. Ya. Kemudian bisa diadopsi, artinya bisa digunakan untuk Bayesian transferring, untuk macam-macam task, untuk sentiment analysis, information extraction, image captioning, object recognition, instruction following dan lain-lain ya. Ya, jadi tasknya itu katakanlah umum di sini. Jadi ini adalah keampuhan pre-training ya, seperti itu ya. Jadi ide-ide kunci untuk pre-training adalah ya kita atau model itu harus belajar yang benar-benar belajar yang sangat banyak ya, dan belajar dataset yang banyak supaya ini bisa macam-macam juga. Jadi belajarnya datanya sangat banyak, kemudian datanya juga macam-macam. Macam-macam itu di samping ini modenya atau jenisnya macam-macam, juga domainnya macam-macam. Kemudian tidak menggunakan label. Karena datanya tidak menggunakan label, tinggal ambil, 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 download, 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 rolling, rolling, rolling gitu kan. Kalau tidak, kalau kita harus melabelin, ya itu juga artinya tidak scalable, artinya datanya jauh lebih sedikit. Kalau yang unlabel itu jauh lebih banyak. Ya, ya, sehingga kita bisa sangat besar ya. Ya, ini pre-training, kemudian ada istilahnya fine tuning. Ya, jadi kita menggunakan pre-training, artinya data itu diajarin dengan data yang sangat banyak, bisa sangat banyak karena tadi unlabel ya, unsupervised. Ya, kemudian apa bisa macam-macam, kemudian menggunakan language model. Ini penting ya. Pre-training yang atas pemodelan bahasa, yang dimana pemodelan bahasa itu bisa belajar sangat banyak seperti saya sampaikan tadi ya. Ya, Em, kemudian data model yang sudah digunakan itu sedikit kemudian udah di training, artinya bobot-bobotnya udah ada, modelnya besar, kemudian ya potongan dari model itu atau bagian akhir katakanlah itu di ini apa di beberapa model ya, beberapa beberapa label. Artinya fine tuning menggunakan task, misalkan task itu misalkan di sini opinion mining ya, setback ya, misalkan di fine tuning terhadap ini, di fine tuning terhadap ini, di fine tuning terhadap ini, fine tuning terhadap ini, fine tuning terhadap ini, fine tuning terhadap ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa diadaptasi untuk banyak tas dengan cara yang relatif jauh lebih mudah karena labelnya hanya sedikit saja. Kemudian yang diubah bobot di dalam model itu juga sedikit. Ini contohnya adalah seperti ini. Ini misalkan model BERT. BERT ini adalah model pre-training. Yang di sini adalah pre-training menggunakan bahasa, terutama yang ini ya, language model yang mass, yang utamanya ya, kalau penelitian terbaru adalah utamanya ini. Mass language model itu artinya tadi kata-kata di tengahnya yang dibolongin atau di titik-titik disuruh nebak. Dan sebagai tambahan, tapi ada yang mengatakan ini adalah yang paling penting yang mass language model, yaitu next sentence prediction. Kalau ada satu kalimat, disuruh memprediksi kalimat berikutnya. Kemudian di tuning untuk Bayesian transferring, identity recognition dan lain-lain banyak banyak sekali. Ya, mungkin saya kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.